bertapa di sungai. Haiwan yang bertapa di sungai. Ya, betul. Namanya boleh tahu? Banyuwangi memiliki sejarah panjang. Kabupaten terluas di Pulau Jawa ini dulunya merupakan wilayah Kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Tawang Alun. Pemerhati sejarah Banyuwangi, Yeti Khotimah menyebut Banyuwangi tidak bisa lepas dari Kerajaan Blambangan. Kata beliau, sejarah mencatat Banyuwangi merupakan nama salah satu daerah pada zaman Kerajaan Blambangan, yaitu Tirto Arum yang juga dikenal dengan Banyuwangi. Daerah Songgon yang berada di lereng Gunung Raung menyimpan kepingan-kepingan sejarah Kerajaan Blambangan. Salah satunya situs Rawabayu yang merupakan petilasan Raja Blambangan Prabu Tawang Alun. Pada zaman dahulu, untuk menghindari perang saudara, Prabu Tawang Alun yang memiliki sifat bijaksana dan berbudi luhur memilih untuk mengalah dan menyingkir ke wilayah Rawabayu, Songgon bersama pengikutnya dan membangun pedesaan di daerah Songgon. Kami akan mengeksplor hutan di lereng Gunung Raung yang dulunya merupakan kekuasaan Blambangan dan menjadi tempat tinggal masyarakat Blambangan. Siapakah sosok yang akan hadir di episode Explore series kali ini? Simak sampai tuntas. Halo teman-teman, sekarang kita sedang menuju lokasi explore selanjutnya di sebuah hutan di lereng pegunungan. Kita akan explore ke sana. Dan di samping saya ada Mbak Devi, sang mediator kita. Mbak Devi, mungkin bisa dilihat di depan jalan ini ada apa aja ini? Mungkin bisa kelihatan makhluk-makhluknya. Panjang jalan itu kanan kirinya ada prajurit zaman dahulu ya, seperti perangkanya Berjejer gitu ya. ya, terus sedikit menunduk. Terus jejernya itu rapat apa anak-anak? Karena harus saya biar bisa itu yang gampang berjarak ya. Sampai sekarang masih ada ini. Terus di depan ada kuda. Wow, berapa ekor kudanya? Kalau tadi di sana satu yang mulai Pertigaan tadi. Berapa di sana tadi satu kudanya. Kalau Iya. sekarang sudah ada keretanya. Keretanya Ya, kereta kuda. di depan ya. Ya, jadi kita jalan di sana. Kecepatannya sendiri lebih cepat keretanya jalannya di depan. Mengikuti. Prajuritnya masih ada Pak? Udah. Masih saja mas terus. Banyak sekali kan ya. Karena memang dulunya teman-teman di sini merupakan area kekuasaannya Kerajaan Blambangan. Jadi masih ada mungkin yang kelihatan sosok-sosok prajurit zaman dulu. Pakaiannya seperti apa Mbak Dewi? Kayaknya punya pakaian prajurit zaman dulu itu ya nggak pakai baju, cuma pakai kain. Kain gitu ya. Kain. Pakai tongkat? Terus pegang Tameng juga tameng. tombak. tombak. Tombak ya, baju baja. Mas Sopir apa bisa melihat juga ini Mas Sopir? Belum saja. Kanan Iya. ini jalan kok ini tapi lebih menjelang mas. Untuk nyopirnya sendiri ada kendala apa gimana Mas Sopir? Tidak Mas ada. aman ada. Sejauh ini aman ya? Aman. Alhamdulillah. Lanjut kita perjalanan explore. Terus saja.
Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Explore Series tentang sejarah dan metafisika. Kali ini saya dan tim di channel YouTube Riki TV sedang berada di hutan belantara di lereng pegunungan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kami akan mengulas tentang sejarah yang ada di hutan belantara ini karena memang dulunya ini merupakan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Belambangan pada zaman dahulu. Daripada penasaran, saksikan video ini sampai habis karena nanti akan ada 3 sesi mediasi, ada 3 sosok yang akan masuk ke dalam raganya sang mediator. Oke teman-teman, saksikan terus video ini ya. Oke teman-teman, sekarang sudah berada di sesi mediasi seperti biasa. Di episode kali ini kita sedang berada di hutan Hutan. belantara. Yang kebetulan hutannya ini di depan kita ada sungai yang cukup Deras masuk alirannya. ke deras alirannya. Kemudian Mbak Devi ketika datang ke sini tadi merasakan apa ke hutan ini? Mulai perjalanannya atau sudah masuk wilayah sini? Mulai masuk di sini tadi. Atau mungkin berdiri di sini ada apa di sekitarnya gitu? Ya, datang tadi memang di depan sana waktu parkir ada sosok besar di situ. Terus waktu berjalan ke tempat sini ada beberapa prajurit, masih prajurit. Dan waktu kita duduk tadi masih berdoa, itu ada beberapa penari. Oh, berarti mau masuk ke hutan di sini ada penari. Waktu kita masih berdoa tadi di sana di tempat itu ada beberapa penari yang berusaha mendekat. Tapi insya Allah responnya itu Baik, sepertinya mengucapkan selamat datang seperti itu. baik. Dan memang kami tujuan ke sini apa ya, pengen ngerti sejarahnya tempat ini dulunya seperti apa, karena kebetulan ini masuk wilayah kekuasaannya dulu Kerajaan Belambangan. Oh iya. Dan di sekitar saya sudah merasakan aura-aura yang luar biasa karena kita sudah kebetulan di bawah ini batu besar ya. Batu besar, ada bambunya juga di atas. Oke deh, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita panggil Kajai untuk memulai proses mediasinya ke raganya Mbak Devi. Mbak Devi siap? Sebentar, aku belum pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan dulu. Jadi, oke teman-teman, sekarang kita akan memulai proses mediasinya ya, Mbak Devi ya. Oleh karena itu kita panggil juga Kajai, monggo untuk proses mediasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa jenengan ini? Saya yang bertapa di sungai. Jenengan yang bertapa di sungai. Ya, betul. Namanya boleh tahu kan? Namanya jenengan? Sepertinya kita sudah pernah bertemu. Sudah pernah bertemu. Di mana itu saya? Oh, maaf. Apakah jenengan Sang Prabu, Gusti Prabu yang Tawang Alun? Betul sekali. Berarti jenengan ini Prabu, kita akhirnya berjumpa lagi, explore ini, mengungkap sejarah, menggali sejarah, kita bertemu lagi. Oke. Berarti jenengan ini bertapanya tidak hanya di Keraton Macan Putih, tapi juga di sungai ini, di
di lereng gunung ini ya. Iya. Apakah Prabu berpindah-pindah ya, katanya? Iya. Jenengan berpindah-pindah katanya. Iya. Bersama para prajurit saya. Bersama para prajuritnya. Pantas saja teman-teman, tadi ketika perjalanan ke sini disambut oleh prajurit-prajuritnya Prabu Tawang Alun. Masya Allah, luar biasa. Prabu di sini sejak kapan bertapa di sini, di sungai itu? Setelah dari tempat yang di sana, Ya, yang kalian semua kunjungi, ya. disinilah tempat saya bersembunyi bersama para pasukan saya, para prajurit, dan para pekerja-pekerja yang lainnya. Bersembunyi dari apa, Prabu? Apakah dari kolonial Belanda? Oke. Apakah Prabu mungkin dengan alasan apa Prabu kemudian sembunyi dan bertapa, Prabu? Saya ingin melindungi sebagian rakyat saya yang masih selamat. Saya ajak semua mereka pergi ke arah sini dan bertempat tinggal di sini. Terus Prabu Tawang Alun, ketika ini masih menjadi pertanyaan juga buat saya sendiri, mungkin bagi teman-teman penonton, ketika meninggal Prabu ya, maaf, itu seperti apa dulu, bro? Dengan cara apa? Saya tidak meninggal. Tidak meninggal, tapi Raga saya menghilang dan saya masih berada di suatu tempat. Berarti sampai sekarang masih ada, sampai di tahun sekarang ini masih ada Prabu. Dan Prabu tidak, dalam artian keberadaan Prabu sendiri itu secara metafisika ya, secara gaib berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Terakhir kali Prabu mungkin menampakkan diri hingga orang-orang biasa bisa melihatnya kapan itu, Prabu? Untuk melihat saya secara nyata, Iya, secara nyata. saya tidak pernah menampakkan diri. Tidak pernah. Semenjak semua menyatakan saya hilang, saya tidak pernah menampakkan diri. Oh, ketika itu orang-orang menyatakan Prabu hilang atau melecut ya, mungkin istilahnya dulu Prabu ya, melecut, kemudian Prabu tidak mewujudkan atau menampakkan diri ke dunia nyata ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, Prabu, ketika saya tanya lagi, meskipun keadaan sungai di situ deras alirannya, apakah Prabu tetap bertapa di situ? Saya tetap di situ. Iya. Tapi tidak setiap waktu saya ada di sini. Karena saya sudah punya tempat, sudah ada tempat. Untuk saat ini saya hanya sesekali datang kemari. Berapa orang prajurit ya yang Prabu bawa ke sini?
puluhan mungkin ada, ratusan. Wah, pantas saja teman-teman. Tadi ketika perjalanan ke sini, katanya Mbak Devi tadi di mobil itu di sepanjang jalan ada prajurit kerajaan. Baik Prabu. Saya memang Ini- menyuruh mereka, Iya. jika ada tamu agung, pasti akan nampak. Baik, terima kasih Prabu ya sudah menyambut kami, karena memang tujuan kami tidak lain dan tidak bukan untuk menggali sejarah sekali lagi, supaya generasi muda kita tahu asal usulnya, tidak melupakan para pendahulunya, dan mungkin ada hikmah atau cerita yang bisa diambil dari sisi positifnya ya, Prabu. Menurut Prabu sendiri, sekarang ini Blambangan atau sekarang disebut Banyuwangi ya, itu bagaimana menurut pandangan Prabu Tawang Alun sendiri? Untuk warga masyarakat asli Banyuwangi, Iya. saya melihatnya masih mencintai budaya-budaya, Betul sekali. masih mencintai bahasa, hanya sedikit yang melupakan sejarah, tapi harus tetap diingat sejarah masa lalu, karena memang kamilah yang berjuang di sini. Ya, seperti itu ya. Ini saya tanya, ini mungkin yang paling penting yang ditunggu-tunggu subscriber yang ingin bertanya, ini beneran dengan Prabu Tawang Alun sendiri atau ini hanya berupa jinlaan yang berwujud Prabu? Bukan, memang bener nih Prabu ya. Karena saya yang berkuasa di sini. Kalau makhluk lain di sini juga banyak. Mereka memang tinggalnya di sini. Dan kenapa jenengan menunjukkan eksistensinya ketika dipanggil oleh Kang Jai? Apa alasan Anda muncul eksistensinya? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Karena saya tahu tujuan beliau. Ingin mengetahui sejarah di masa lalu. Menurut Prabu, bagaimana jika karena sejauh ini tujuan kami membuat konten ini untuk membangun pondok pesantren. Tetap lanjutkan Tetap jika itu untuk kepentingan orang banyak. Saya akan tetap mendukung dan mendoakan. Oh iya Pak Prabu, saya ingin tanya juga, selain jenengan di sini, apakah ada sosok lain, makhluk lain, dan sebangsa apa mereka? Atau orang zaman dulu mungkin yang hidup di sini, mungkin bisa diceritakan. Apakah ada sosok lain seperti apa? Banyak sekali di sini. Rakyat-rakyat saya ada di sini. Kalau rakyat-rakyat jenengan ada di sini ya. Baiklah Prabu, mungkin itu saja ya yang dapat saya tanyakan. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali di konten Explore series ini. Mungkin
suatu saat bisa ketemu lagi. Terima kasih Prabu, monggo bisa keluar dari raganya Mbak. Monggo Kanjeng bisa dibantu.